Jadi seperti ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait menyingkap rahasia perkara ilmu laduni, rahasia ahli kitab yang mampu memindahkan, yang mampu memindahkan kursi Ratu Bilqis sebagaimana telah dikisahkan di dalam Al-Quran, hingga kini juga masih merupakan misteri, kan? Pasti juga akan menimbulkan suatu tanda tanya besar, di mana spekulasi tersendiri bagi kalangan umat Islam. Apakah ilmu tersebut itu hanya dongeng saja, ataukah ilmu tersebut masih bertahan hingga kini? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran pasti tidak mungkin memberitakan jikalau hanya sekedar sebuah dongengan, ya, jikalau hanya sekedar pengantar tidur saja. Saudara yang dirahmati Allah, pasti ini ada rahasia yang sangat besar di balik pengungkapan berita-berita yang ada dalam Al-Quran, perkara ilmu laduni. Apapun yang diberitakan juga di dalam Al-Quran adalah sebuah kepastian, sebuah kejelasan hukum sunnatullah yang berlaku dari dahulu, kini, hingga nanti juga, meliputi seluruh peradaban manusia dan alam semesta. Jadi logikanya ngeten, ilmu tersebut itu pasti masih ada dalam kesadaran umat manusia hingga kini. Namun siapa yang memiliki ilmu tersebut? Dan sebenarnya rahasia apa atau hikmah apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut? Apakah yang dimaksud dengan hikmah dari kitabnya itu, sehingga ketika seseorang telah mampu memahami hikmah dari kitab-kitabnya, orang tersebut akan memiliki kemampuan luar biasa? Terus bagaimanakah cara menyingkapnya? Karena banyak sekali kajian-kajian yang mencoba mengungkapkannya dengan segala wahana yang ditawarkan. Nah, kajian ini mencoba memberikan pembanding, ya, bagi kajian-kajian lainnya. Jadi memberikan alternatif pemikiran lah, ya, bagaimana seharusnya kita menyikapi berita atau kisah Al-Quran tersebut. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sudah, ya, ceramah-ceramah, kajian-kajian yang membahas perihal ilmu laduni. Ada sebagian orang yang menghubungkan ilmu ini dengan kekuatan gaib, dengan kekuatan karomah, dengan kesaktian dan lain sebagainya. Ada lagi yang percaya bahwa orang yang memiliki ilmu ini akan memiliki kemampuan membuka berita-berita gaib, kemampuan apapun itu, sehingga orang-orang yang memiliki ilmu ini akan mampu meramalkan kejadian yang bakalan akan terjadi. Sebagaimana yang pernah diisyaratkan di dalam hikayah Nabiullah Khidir alaihi salam. Karenanya orang kemudian percaya dan meyakini bahwa ilmu ini hanyalah milik para nabi dan para wali saja. Saudaraku ini rahmati Allah, ilmu laduni ini telah dipersepsikan, dikonstruksikan sedemikian rupa, berkaitan dengan karomah dan lainnya, sehingga jika kemudian ada orang yang mengaku memiliki kemampuan mendekati persepsi ini, maka orang tersebut akan dipuja-puja bagaikan orang-orang yang sakti, sebagaimana yang dianggap setingkat para wali. Begitu terpesonanya manusia melihat kehebatan-kehebatan yang dipertunjukkannya, sehingga apa? Mereka lupa bahwa bukan itu hakikat ilmu laduni. Kehebatan ilmu laduni yang disangkakan akhirnya menjadi suatu tujuan para pemuja ilmu. Sebuah ironi itu apa? Sebuah ironi atas ilmu. Jika ada permintaan maka ada penawaran. Begitulah hukumnya. Jadi
ketika orang tergila-gila dengan ilmu laduni, maka ada sebagian orang lainnya yang melakukan klaim bahwa dirinya telah memiliki ilmu tersebut. Seperti semut bertemu gula, begitulah keadaannya. Pemilik ilmu kemudian dikerumuni, dipuja, diperlakukan bak seperti raja. Titahnya adalah titah sang pandito ratu, kan kata tadi. Maka bermuncullah orang-orang yang mengaku, ya, orang-orang yang mengaku aku telah memiliki ilmu laduni, dan bahkan katanya mampu mengajarkan ilmu tersebut. Muncullah fenomena para dukun yang berkolaborasi dengan para jin, mengaku memiliki ilmu laduni, biar semakin laris dagangannya mereka, karena dianggap wali atau orang tua sakti, kan katanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu laduni biasa juga disebut dengan ilmu hikmah, okay? Dan ilmu hikmah adalah ilmu hati. Pada awalnya ilmu ini lebih banyak membicarakan perihal meningkatkan hati, teori tentang zauq atau rasa dan kasyaf. Jika hati sudah bening, sudah bersih, ya, maka jiwa diharapkan akan mampu membaca dan menangkap kehendak-kehendak Allah. Bahkan sampai kepada membaca alam lauhul mahfuz, ya, lauhul mahfuz. Dalam dimensi inilah kemudian orang-orang sering menyalahgunakan pemahaman atas ilmu ini. Orang-orang yang tergila-gila dengan ilmu-ilmu laduni mengeklaim dirinya telah melihat lauhul mahfuz. Dia mengeklaim telah membaca apa yang tersurat ataupun tersirat, mampu menguraikan hikmah kata per kata, bahkan setiap huruf dari Al-Quran, mampu menguraikan hikmah setiap surat dan ayat yang berhubungan dengan kekayaan, yang berhubungan dengan kesaktian, yang berhubungan dengan kekuatan dan lain sebagainya. Setiap surah kemudian diurai menjadi obat bagi siapa saja yang sakit dan membutuhkan bantuan. Pendek kata, ayat-ayat Al-Quran dan setiap hurufnya dijadikan komoditi yang dapat dijual belikan sesuai dengan kebutuhan manusianya. Sungguh hal yang menimbulkan bahaya tersendiri bagi orang-orang yang tidak lurus hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar berhati-hati kepada orang-orang yang mengaku-aku, agar orang-orang yang mengaku-aku memiliki ilmu hikmah atau ilmu laduni. Nah, di sini berkata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca surat Al-Imran yang artinya, jika kamu melihat orang-orang yang bermujahadah tentang itu, mencari takwil perihal ayat-ayat mustabihat, maka itulah orang-orang yang dimaksud Allah, yaitu adalah orang-orang yang menimbulkan fitnah, maka jauhilah mereka. Inilah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Riwayat ini dikuatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ibnu Jarir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali ayat yang tidak seharusnya ditakwilkan dan memang akan sulit ditakwilkan sebab banyak dimensinya. Salah satunya adalah berada dalam dimensi rasa. Misal kata cinta, kata sayang, kata ihsan, takwa, syukur, iman, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata tersebut hanya akan mampu dipahami jika kita sudah berada dalam keadaan hal, yaitu suasananya. Maka jika seseorang ingin mengetahui bagaimanakah keadaan rasa cinta kepada Allah misalnya, maka orang tersebut harus memasuki dimensi rasa. Jika hanya diuraikan melalui akal dan logika, melalui perbendaharaan kata-kata manusia, maka kita tidak akan mampu mendapatkan keadaan-keadaan hal atau suasana tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh kata cinta itu sendiri.
semisal ngene, buah jeruk, kita tidak akan mampu mendapatkan referensi utuh, ya, referensi utuh perihal jeruk jika kita tidak mendapatkan realitas buah itu sendiri. Jika kita sudah menemukan realitas jeruk, maka karenanya kita pun dengan sendirinya menjadi mampu berada dalam suasana, keadaan, kondisi, hal siap menerima makna hakikat jeruk selanjutnya yang masuk ke dalam kesadaran kita karena kita sudah memiliki referensinya atau realitasnya. Jadi jika kita masuk ke dalam realitas dimensi keadaan hal atau suasana hakikat sebagaimana keadaan jeruk itu sendiri, kita sebagaimana keadaan jeruk itu sendiri secara bulat, baik dalam realitasnya maupun dalam dimensi rasanya. Dan oleh karenanya kita kemudian memiliki pengetahuan tentang hal ikhwal perihal buah jeruk tersebut dengan benar dan utuh, sehingga apa, kita mampu menjadi yakin seyakin-yakinnya tanpa ada ruang yang menyisakan keraguan sedikit pun di dalam dada kita. Maka oleh sebab itu, karena keyakinan ini, jikalau ada pembantahan, meskipun sang pembantah mampu membalikkan gunung sekalipun, keyakinannya akan tetap tidak akan tergoyahkan. Dia akan tetap pada pendiriannya bahwa hakikat jeruk yang benar adalah yang sebagaimana realitas dalam kesadarannya itu. Maka ketika kita berada dalam pengamatan ini, dalam suasana kondisi seperti ini, maka secara tidak langsung kita tengah berada dalam bagian dari ilmu laduni itu sendiri. Inilah yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.